Kita angkat pujian yang berkata posisikan Bapak.
Oh, maaf. Dua selanjutnya saya akan membukakan dua kesaksian yang ada. Bagaimana siapa yang ingin menyaksikan kasih Tuhan, diberikan kesempatan dan kita angkat pujian. Bersaksi sampai bersaksi sampai Tuhan datang. Bersaksi, bersaksi, bersaksi sampai Tuhan datang. Bersaksi sampai Tuhan datang. Bersaksi, bersaksi sampai
surga, terima kasih berkat kekuatan kesehatan yang Kau berikan bagi kami pada saat hari ini. Lebih anugerah bagi setiap anak-anak muda yang dapat berhimpun pada saat ini Tuhan. Tidak lain kami berkumpul Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu. Terlebih hati kami, hidup kami rindu diajar dengan kebenaran firman-Mu. Sebab hanya dengan kebenaran firman-Mu Tuhan yang mengikat kami sebagai generasi muda untuk menjadi alat kebenaran-Mu Tuhan, di mana kehidupan orang-orang muda ini akan dipakai untuk dapat melayani pekerjaan, memenangkan banyak jiwa-jiwa datang kepada-Mu Tuhan. Oleh sebab itu kami membutuhkan firman-Mu agar kehidupan anak-anak muda ini Tuhan boleh tetap terarah kepada kemuliaan-Mu, terarah kepada tujuan-Mu yang mulia Tuhan, terlebih untuk pekerjaan yang besar. Itulah sebabnya Tuhan, bukalah hati kami, kiranya Engkau yang menjamah hati kami Tuhan, Engkau yang melawati kami, menguduskan kami, agar setiap firman-Mu Tuhan dapat mengajarkan kami untuk menjadi pribadi yang memiliki karakter seperti Kristus, agar di dalam pergaulan kami pun Tuhan kami boleh menjadi berkat dan nama-Mu yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami sebentar akan mendengar dan belajar akan firman-Mu. Segala bentuk kuasa kegelapan yang mengganggu dengan berbagai cara kami tolak, patah, hancurkan semuanya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, urapilah hamba-Mu agar apa yang hamba-Mu sampaikan benar-benar isi hati-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan. Kembali lagi kita bertemu di dalam acara ibadah anak muda, dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya. Semoga hari ini juga kita menambah pengetahuan lagi akan kebenaran firman Tuhan, terlebih sebagai anak-anak muda yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik, yang elok. Sesungguhnya Tuhan sangat menyukai anak-anak muda, walaupun Tuhan itu melihat bukan dari parasnya, bukan dari penampilan, tetapi yang Tuhan lihat itu adalah batinnya. Yang Tuhan inginkan dalam kehidupan generasi muda ini, bahwa orang-orang muda ini yang menjadi mahkota mereka, yang menjadi kebanggaan mereka adalah kekuatan. Makanya ya, rahasia daripada pekerjaan Tuhan yang besar, anak-anak muda dipilih Tuhan dengan kekuatan yang dimiliki, yang dianugerahi oleh Tuhan, agar mereka boleh dapat menjadi berkat, menjadi saksi. Dan puji Tuhan kalau saudara sekalian boleh dapat memberitakan firman Tuhan, melayani jiwa-jiwa sesuai dengan talenta dan karunia yang Tuhan percayakan bagi saudara dan saudari sekalian. Puji nama Tuhan. Mari kita akan buka firman Tuhan di dalam kitab Injil. Tahu kitab Injil? Daniel? Ada berapa kitab Injil di Perjanjian Baru? Ada 4. Apa itu? Puji Tuhan. Matius, Injil Matius pasal yang ke-20. Maaf. Ya, maksud saya Injil Matius 22 ayat yang ke-29. Injil Matius 22 ayat yang ke-29. Mari kita bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Saya memegang Alkitab Salinan Baru, semua itu Salinan Baru ya. Nanti Jonathan mewakili saya di membaca. Injil Matius 22 ayat 29. Kuat.
Kasih kuat lantang itu suara. Yesus menjawab mereka, Ya. kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Ya, terima kasih. Ya, saudara, di sini Tuhan Yesus lewat perkataannya mengingatkan bahwa orang-orang yang menjadi pengikutnya, bahkan bangsa Israel yang menjadi bangsa pilihan Tuhan, tentunya kehidupan mereka itu seharusnya mengerti hukum-hukum tentang kebenaran. Terlebih dalam perkataan Tuhan Yesus pada saat ini, bagaimana Tuhan Yesus menggarisbawahi bahwa orang yang tidak mengerti Alkitab terlebih kuasa daripada Allah, itu adalah orang yang mudah tersesat. Orang-orang muda kalau tidak tahu isi firman Tuhan, mudah tersesat. Kalau isinya cuma main-main, kalau hidupnya cuma diisi dengan main-main, menyibukkan dirinya, urusannya, apalagi menyangkut perkara dunia, tetapi tidak mau belajar akan firman Tuhan, maka kehidupan anak-anak muda itu akan hancur. Sebab orang Yahudi saja, saudara, dari umur seperti El itu sudah diajarkan tentang kitab suci. Mereka itu harus dipaksa dalam tanda kutip menghafal. Kalau tidak salah ingat, mereka itu membaca kitab Torah. Kitab Torah itu kitab dalam perjanjian lama, kitab Musa yang terdiri dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan. Kalau tidak salah ya. Mereka itu harus menghafal. Itu dilatih dari umur berapa umur ya sekarang? Ada yang tahu? 3. Oh, 3 tahun. Kalau tidak salah 5 tahun atau 5 tahun. Kalau tidak salah mulai umur 5 tahun atau 7 tahun saja. Itu sudah dilatih mereka membaca Alkitab. Bahkan mereka bisa menghafal. Artinya memang bangsa umat pilihan Tuhan memang sudah diberikan hikmat supaya turunan demi turunan mereka tahu firman Tuhan. Nah, apalagi kita di zaman Roh Kudus sekarang, anak-anak muda penting sekali untuk membawa atau mendorong hidup kita untuk dekat dengan Tuhan. Caranya kita harus mencintai doa, mencintai firman Tuhan, dan mencintai hadirat Tuhan. Kalau kita suka berdoa, pasti masa depan kita itu dijamin oleh Tuhan. Doa itu ibarat nafas. Kalau Daniel itu malas berdoa, itu nafas pasti seperti tersendat. Tapi kalau Daniel kuat berdoa, itu nafas seperti nafas biasa ya. Kenapa dikatakan doa itu seperti nafas? Kebutuhan kita bernafas. Ya, kalau kita bernafas seperti ini enak, normal. Begitu juga kalau kita senantiasa berdoa, kita ibaratkan seperti kita butuh untuk bernafas, butuh untuk berdoa. Itu berkat Tuhan selalu ada, selalu terkoneksi dengan Tuhan. Tapi kalau misalkan saudara melihat orang yang asma, kalau bahasa Malaysia, saya rasa sama ya, asma juga. Nah, kalau asma dia setengah mati. Nah, begitu juga orang yang doanya itu malas, ya. Doanya itu kalau datang kepada Tuhan, nanti kalau lagi ada hal-hal yang sangat dibutuhkan atau lagi perlu, ya, biasanya anak muda nanti kalau datang kepada Tuhan, nanti kalau lagi putus cinta baru menyerah sungguh-sungguh, ya kan? Berdoa menangis. Itu pikiran udah galau, udah pikir si dia lagi jalan sama si dia, terus minta Tuhan, tolong Tuhan, berikan dia kepadaku, jadikan dia jodohku.
paksa. Ya, itu anak. Kalau anak-anak yang mungkin beranjak remaja seperti Jonathan, ya saya tidak tahu ya, dulu saya berumur seperti Jonathan, pikirannya memang masih bermain-main. Tetapi sudah dididik, diajarkan oleh orang tua saya untuk senantiasa disiplin hidup di dalam mengikuti beston, doa, baca Alkitab. Kalau Abi sudah baca Alkitab? Jojo suka baca Alkitab? Ya, harus baca Alkitab, harus melatih. Ya, kita juga yang sudah mulai beranjak dewasa, kita harus melatih baca Alkitab, berdoa, cinta akan hadirat Tuhan itu seperti kita mencintai seseorang. Nah, kita kalau lagi di mabuk cinta atau bahasa gaulnya bucin ya, bucin. Coba rasanya sehari saja, jangan sehari, 1 jam saja tidak bertemu, padahal baru tadi baku dapat, sejam berpisah, udah kan, tiba-tiba udah share. Sayang, kamu udah sampai belum? Sampai, sudah ditanya-tanya. Coba kalau perasaan itu kita bikin seperti kita mencintai hadirat. Oh, Tuhan suka sekali. Pasti Tuhan akan memberikan apa yang kita mau. Ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Ya, biasa anak muda di masa-masa pertumbuhan iman mereka, Tuhan seolah-olah memberikan anugerah, akan memberikan jawaban sesuai dengan keinginan mereka. Ya, ini hanya berdasarkan pengalaman saya saja ya. Saya tidak tahu pengalaman saya. Dulu saya minta rasanya meminta kepada Tuhan, kayaknya cepat terjawab. Tapi kalau kita semakin dewasa pun, sepertinya sudah mulai diuji oleh Tuhan. Kita harus tahu mana doa yang salah, mana doa yang didengar, mana doa yang tidak didengar. Doa yang tidak didengar oleh Tuhan adalah doa yang mengandung suatu hawa. Kita buka Yakobus 4. Yakobus 4 ayat pertama mulai sampai ayat yang 4. Daniel baca. Kuat. Daripada kedatangan sengketa dan pertengkaran di antara kami, bukan kedatangannya dari hawa nafsu yang saling berjuang di dalam tubuh. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperoleh. Kamu mengingini sesuatu tetapi tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu lihat Kamu mengamuk. Tidak usah ngomong. Kamu ngambek, marah-marah. Terus kamu hati, iri hati, cemburu dengan teman lainnya. tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Nah, tapi itu tidak mencapai, tidak menyelesaikan, tidak memuaskan hati kita. Kita sudah berdoa, kita minta kepada orang tua, kita minta kepada Tuhan lagi, kita kecewa lagi mempersalahkan Tuhan, karena kita sepertinya tidak terikuti mau kita, apa yang menjadi doa dan keinginan kita. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu bertengkar. Biasa ada orang seperti itu, anak-anak muda, kalau doanya tidak terjawab, permintaannya kepada orang tua, ya, kepada kakaknya, kalau tidak tidak diikuti, ngamuk, bertengkar, ngambek dan sebagainya. Terus Kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. nah, itu pertama, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Nah, mungkin cuma bisa minta sama orang tua, ya, dan sebagainya. Tidak ada usaha, tidak ada upaya untuk berjuang, untuk berusaha sendiri. Tidak mau berharap kepada Tuhan. Tetapi terus dulu kita baca. Atau kamu berdoa juga, Atau kamu berdoa, tetapi kamu tidak menerima apa-apa tetapi tidak mendapatkan apa-apa. karena kamu salah berdoa. Nah,
karena ngana salah berdoa Daniel. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Ya, sampai situ saja. Karena seringkali kita berdoa paksa gitu. Nah, contohnya dalam hal percintaan ya. Kenapa saya singgung itu ya? Karena kan anak muda syarat dengan hubungan pacaran dan sebagainya kan. Terkadang kita sudah bawa doa, kita sudah penyerahan, kita sudah ikut beston, tapi kok akhirnya apa yang seseorang yang kita suka, malah jadi sama orang lain. Kan? Seringkali seperti itu. Itu karena kita berdoa menurut hawa nafsu kita. Kita memaksakan kehendak kita. Nah, kita ini sebagai anak muda harus dewasa. Belajar menyerahkan diri kepada Tuhan. Doa kita penuh dengan ucapan syukur. Tuhan, terima kasih. Kalau memang Dia adalah miliknya, aku serahkan hidupku kepada Engkau. Pasti akan memberikan jodoh yang lebih baik. Itu yang harus dimiliki oleh anak-anak muda, supaya kita ini memiliki suatu kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita juga tidak mudah tersinggung, tidak mudah patah hati, tetapi menjadi anak muda yang tegar, yang dewasa. Kalau kita beranjak dewasa, kita menjadi dewasa, pasti kita memiliki pikiran yang cerah, pikiran yang penuh dengan hikmat, selalu happy. Ada jodoh atau belum ada jodoh, tetap karena kita mempunyai jodoh sesungguhnya itu Yesus Kristus. Itu yang membuat anak-anak muda itu tetap memiliki kekuatan batin. Jangan memaksa diri. Seperti doa tadi kan, kita terkadang berapa paksa lagi minta sama Tuhan. Akhirnya seperti tidak terjawab, kita mulai mengandalkan kekuatan kita sendiri. Yeremia 17 ayat yang kelima mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Memang kalau masih muda, saudara memiliki paras yang ganteng, yang cantik, ya kulit yang mungkin tidak seperti saya, ya sudah agak-agak keriput, tapi yang kulit yang bagus, rambut yang panjang, tahu rawat diri. Jangan saudara memaksakan diri hanya demi mencari perhatian. Ini juga jangan sampai kebablasan. Coba kita buka itu 1 Timotius 2. 1 Timotius 2, ini khusus perempuan gitu ya. 1 Timotius 2 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. 9, coba yang perempuan, yang merasa perempuan baca. Yang ke-9, demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas. Nah, hendaklah Gabriel sama berdandan yang pantas, ya. Terus Dengan sopan dan sederhana. dandan kalau mau make up, apalagi mau pergi gereja, yang sopan dan sederhana. Sudah juga jangan terlalu sampai menor merah-merah, pakai alis, saya tak sambung sini lama-lama, kalau panjang dan sebagainya, pakai lipstick udah menor, jangan terlalu berlebihan. Terus Rambutnya jangan berkepang-kepang. ini rambutnya jangan berkepang-kepang. Ya kalau kepang satu enggak apa-apa, ya kepang seperti apa ya? Saya tidak tahu istilah-istilah ini ya. Seperti model-model kepang. Ya, kalau pergi gereja kepang satu biasa. Jangan sudah kepang sini lagi. Apalagi bikin kumbang. Haleluya. Enggak boleh gitu. Kepang yang wajar-wajar saja. Ya, terus Jangan memakai emas atau mutiara. nah, jangan terlalu banyak pakai perhiasan, ya. Tidak usah seperti itu. Terus, Ataupun pakaian yang mahal-mahal. nah, kalau mau pergi gereja, pakai pakaian apa yang ada, ya.
mengucap syukur. Yang penting itu DP batin. Nah, nanti di ayat selanjutnya. Jadi kita kalau mau pergi ke gereja, ya mau kemana-mana saja, berpakaian sopan. Nggak usah paksa mau pakai mahal-mahal. Ya kalau doi sendiri sih nggak apa-apa. Kalau doi minta Pak Mama, ada pasti. Dan tujuan itu supaya dilihat si cowok ini. Apalagi pakai baju yang sudah buka. Hati-hati. Kelihatan takut sampai lihat di bawah sunai lagi. Yang di bawah suatu panjang sampai mata kaki, tapi yang di atas turun. Nah, ini berbahaya. Hati-hati. Terus. Tapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik. Ya, ini yang diinginkan itu. Berdandanlah dengan perbuatan yang baik. Orang pesik, orang pesikap, orang perbuatan, cara bahagia orang. Tidak usah bahagia seperti yang bahagia. Lihat cowok, limin oh dia terus dia mau makan. Kalau tidak, kalau agak perempuan, maksudnya kalau ada teman-teman perempuan agak semua sampai patah tuh leher. Di dalam gereja, dimanapun. Sedangkan di gereja itu Tuhan menuntut adanya kesopanan, ya, ketertiban hidup, ya, yang baik. Ya tentu di luar gereja juga jangan cuma di dalam gereja orang beribadah alim-alim, melayani Tuhan. Tapi di luar gereja sama dengan orang gila. Nah, jangan seperti itu. Tetap baik dalam gereja maupun di luar. Terus ayat 10. Seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Ya, seperti layaknya orang ini sebagai perempuan yang beribadah. Kalau kita artikan perempuan di sini secara umum, perempuan itu sebenarnya berbicara gereja. Jadi ini pengertiannya kepada siapa saja. Kenapa dikatakan perempuan itu sebagai gereja? Tidak mengapa ya. Mungkin ini agak dalam, tapi saya coba jelaskan. Coba kita buka 2 Korintus 11. Semangat toh. Coba. Jojo baca. Oh, Abi baca. 2 Korintus 11. Dapat tak? Oh, Bapak Remi antara Jojo dengan Abi. 2 Korintus 11. Kasih tunjuk. Kasih tunjuk biar kita supaya cepat. Nah. Ini baca. 2 Korintus 11 ayat 2. Baca Jojo dulu, nanti habis lagi. Baca, kasih dulu. Cepat. Solapan ini. Ayat yang kedua. Sebab aku cemburu kepada kamu, jangan cemburu tidak lagi, karena aku telah memperjuangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Ya, terima kasih. Jadi ini ungkapan Paulus menggambarkan, ya, mengistilahkan jemaat Korintus itu kalau diperhadapkan dengan Kristus ibarat seperti perempuan, terlebih seperti perempuan yang masih perawan, suci kudus, disiapkan untuk berhadapan dengan sang laki-laki yang adalah raja di atas segala raja, yang kudus, yang suci dan mulia dan benar. Nah, tentu dengan begitu mereka akan menjadi suatu memiliki hubungan yang begitu intim, erat, karena memang gereja Tuhan nanti kedatangan Tuhan itu adalah gambaran pernikahan antara gereja dan Tuhan Yesus. Jadi digambarkan perempuan. Nah makanya kalau firman Tuhan ini saya katakan tentang perempuan itu adalah berbicara tentang gerejanya, kekasihnya Tuhan. Nah kekasihnya Tuhan itu udah berbicara saya dan saudara. Tidak bukan saja laki-laki,
bukan saja perempuan, ada orang tua, ada anak-anak. Anak-anak tentu yang sudah mengerti firman. Jadi dalam 1 Timotius 2 tadi sebenarnya bukan untuk saja kepada perempuan ya. Secara umum Alkitab itu menyampaikan kepada kita juga yang laki-laki harus memiliki penampilan yang sopan, yang baik, ya, tidak memakai celana yang robek-robek, rambut pewarna lagi, pakai anting lagi, itu udah kodrat, apalagi pakai tato. Wow. Itu kalau tanda ada tato itu sepertinya tanda dia adalah laki-laki yang maco ya. Ya, karena ada tato. Ya. Kalau pengertian di zaman sekarang, tato itu sudah dianggap dihargai seperti suatu kesenian. Tapi dalam kebenaran firman Tuhan tetap itu dosa. Itu sama saja mengukir atau melukai tubuh yang merupakan baik. Tidak mengapa. Kita buka 1 Korintus 3 ayat yang ke-16. Sebenarnya ada ayat itu tentang menggambar atau mengukir itu, tapi saya lupa itu. Tapi tidak mengapa. Siapa yang belum baca? David. 1 Korintus 3 ayat yang ke-16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Tidak tahukah kamu bahwa kita ini, tubuh kita ini adalah bait Allah? Apa itu bait Allah? Dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Yaitu tempat Roh Allah diam di dalam hidup kita. Jangan dulu, sis. Terus. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Terima kasih. Ini sebenarnya ya, tentang orang yang membinasakan bait Allah ini, artinya yang hidupnya itu sudah tidak di dalam kekudusan. Tubuh kita ini dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2, itu tubuh kita harus kita bawa, kita persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang benar. Di ayat yang kedua mengatakan dalam Roma 12, supaya kita menjaga persembahan hidup kita itu betul-betul hidup, kudus, dan berkenan, maka kita buktikan lewat hidup kita yang jangan menyerupai seperti dunia. Jadi tubuh ini secara jasmani bisa diartikan bahwa kita jangan merusak hidup kita dengan perkara-perkara duniawi. Apalagi anak-anak muda ini memiliki kehidupan yang masih fresh. Kalau ditanamkan dengan benih firman Tuhan, dia bertumbuh dengan firman Tuhan luar biasa. Kehidupan masa depan mereka akan dipakai. Tapi kalau mereka membinasakan, ya, merusak tubuh mereka ya, dengan narkoba, dengan seks bebas, dengan mabuk-mabukan, ya, dengan membuat tato, apalagi membinasakan dirinya karena putus cinta, akhirnya minum baygon, minum cap tikus sudah diracik, dengan apa lagi, dengan rinso, dengan apa lagi, karena udah stres, apalagi yang sudah menggantung diri. Hati-hati anak. Dia mencoba untuk membinasakan dirinya cuma karena itu laki-laki, atau cuma karena itu perempuan, kemudian dia membinasakan dirinya. Nah, pas mati buka mata, so api semua. Jangan harap saudara itu pas mati buka mata lepas dari sakit hati yang membuat derita hidupku oleh karena cinta. Nah, akhirnya pas buka mata selamat menikmati itu panas api. Tidak boleh ya. Jangan sampai kita putus cinta akhirnya kita membinasakan diri kita. Rado sudah punya pacar? Belum. Dengar-dengar supaya
Jangan karena perempuan, ya karena laki-laki kita jadi meremehkan kehidupan kita yang nah, semuanya ini pengertian di dalam kitab suci. Saudara harus pahami, hidup saudara itu ditentukan oleh firman Tuhan. Hidup saudara sangat berharga di mata Tuhan. Makanya hargailah firman Tuhan. Ada firman Tuhan mengatakan, barang siapa yang meremehkan firman Allah, doanya itu pun adalah kekejian di mata Tuhan. Tetapi terlebih-lebih kita harus ingat, seperti perkataan Tuhan Yesus, kamu sesat. Jojo ini orang yang tersesat, Abi orang yang tersesat, Angel orang yang tersesat, Chelsea orang yang tersesat, Daniel orang yang tersesat, kalau tidak hidup di dalam atau hidup menurut kitab suci, terlebih-lebih kuasa Allah. Jadi kita bukan sekedar tahu firman Tuhan, tapi harus kita memiliki kuasa. Sebagai ayat terakhir, kita buka di dalam Kisah pasal yang kedua. Kisah pasal yang kedua ayat 17 sampai ayat yang ke-18. Silakan baca. Surah 2:17 mulai. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Kapan itu Pak Pendeta? Kapan itu kakak? Kapan itu abang? Bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Aku akan mencurahkan rohku ke atas apa? Semua manusia. Seluruh manusia, yang di dalamnya ada orang tua, yang di dalamnya ada anak-anak, ya, ada orang dewasa, dan juga ada generasi muda. Coba kita baca terus. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan. Anak laki-laki, nah, Jojo, Abi, Rado, siapa itu? Saya lupa. Hah? Iya, Reko, Daniel, dan anak perempuan, ya, saudari Devi, Chelsea, Angel, Prilly, Gendy, dan Cindy. Kenapa? Gimana terus? Akan bernubuat. Akan bernubuat. Terus? Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Teruna akan Mendapat penglihatan. mendapat penglihatan. Dan orang-orang yang tua akan mendapat mimpi. Ya, orang tua mendapat mimpi. Terus Juga ke atas hamba-hambaku, ke atas hamba-hamba Tuhan, laki-laki dan perempuan, baik laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku akan dicurahkan roh Tuhan. pada hari-hari itu. Terus, Dan mereka akan berubah. terima kasih. Dan mereka akan berubah. Jadi ini bicara tentang kuasa Roh Kudus. Siapa sini yang sok penuh Roh Kudus? Angkat tangan. Tidak ada yang penuh Roh Kudus? Sudah? Chelsea udah? Belum? Belum penuh Roh Kudus? Devi? Belum? Lagi on proses. Sini sudah? Sudah? So penuh Roh Kudus? Devi? Ya, itu harus dicari Roh Kudus. Jojo sudah? Tanda orang ini kalau sepenuh Roh Kudus itu kan orang so tahu tuh dia ikut ibadah saat penyembahan. Kita lihat orang tua kita berbahasa roh, bahasa yang orang tidak paham. Bicara apa ini tapi papa, bicara apa ini tapi mama. Dia menyembah sama dengan orang gila. Itu sesuai firman. Orang-orang yang ada di loteng Yerusalem ketika penuh dengan Roh Kudus, dia berbahasa yang tidak mereka mengerti. Tetapi orang-orang yang mendengarnya, ya, orang-orang yang belum percaya dan belum mengalami, bahkan sampai mengatakan kejadian itu, mereka bertanya-tanya, apakah artinya ini?
tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Seperti orang yang kehilangan sadar. Kenapa ini tapi papa? Ini orang begini, coba cerita lain. Ya akan dianggap orang yang seperti orang mabuk. Orang mabuk anggur kan bicara sudah jelas. Tapi ini bukan mabuk anggur yang seperti memuncak tikus lalu banyak. Tidak. Tapi ini artinya kita ini mengalami pengurapan daripada Roh Kudus, berbahasa. Makanya penting saudara sebagai anak-anak muda supaya hidup kita tidak tersesat di dalam dunia ini, harus penuh firman dan Roh Kudus. Berusaha. Kalau saat Beston menyerah sungguh-sungguh. Kemarin saya layani siapa ya? Ya ada si Jason siapa ya? Gaby dilayani oleh dua ya. Harus butuh penyerahan, minta kepada Tuhan supaya orang ini penuh roh. Ya, jangan kasih penuh dengan pergaulan. Ya, terlalu penuh dengan pergaulan. Pergaulan itu yang akan menyesatkan. Saudara sebagai anak muda yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, saudara adalah anak muda yang lahir memiliki kebiasaan yang baik. Tapi kalau saudara itu terlalu banyak bergaul dengan pergaulan yang salah, saudara pun akan menjadi rusak. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik, merusakkan kelakuan saudara sebagai anak muda yang selalu ke gereja. Ya. Jangan sampai orang hidup ini yang terlalu penuh dengan anggur dunia, ya, jadi bikin malu sebagai orang percaya. Katanya orang gereja, pemimpin pujian, main gitar, main musik, sudah berkhotbah. Tapi kok kehidupan di luar pamam, panjudi, suka keluar malam. Siapa sini suka keluar malam? Siapa sini suka keluar malam? Abi, kalau pulang jam berapa? Biasa masuk rumah jam 10 sudah masuk rumah, 10 malam sudah. Kalau Gaby paling lama jam berapa masuk? Ya. Kalau Daniel saya sudah tahu siapa. Ya, jam 9 malam sudah masuk. Tapi jam 1 keluar. Bercanda ya. Jadi kita harus hati-hati sebagai anak muda. Kalau hidup kita tidak mau tersesat, ya ini Tuhan Yesus yang katakan, bukan saya. Saya hanya meneruskan. Kalau kita tidak mau tersesat, hiduplah penuh dengan firman dan penuhilah hidup kita dengan Roh Kudus. Maaf ya, paling terakhir ayat kita buka di dalam Efesus 5 ayat yang dari ayat 15 sampai ayat yang ke-18. Siapa mau baca? David, silakan. Atau Angel. Efesus 5 ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang kaya. Karena itu perhatikanlah dengan seksama supaya kita ini orang-orang muda khususnya jangan jadi kepala batu. Ya, kepala batu masih bagus. Kalau kepala angin, kepala batu di toki ancol. Ya, walaupun perlu prosedur, tapi kalau kepala angin toki sini, dia menghina. Mau bilang A, dia lakukan B. Mau bilang B, dia lakukan C. Mau bilang C, dia lakukan A. Nah, itu berbahaya. Itu tanda orang bebal. Ya. Kalau di sini muka-mukanya ya sepertinya orang yang baik ya, menurut kepada orang tua. Terus? Tapi seperti orang arif. Nah, tetapi seperti orang arif, orang yang bijaksana, orang yang memiliki pribadi yang baik. Kalau orang tua suruh A, dia lakukan. Bukan kepala angin ya. Terus? Dan pergunakanlah waktu yang ada
Nah, pergunakanlah waktu yang ada. Ini berbicara khusus bagi saudara. Waktu yang Tuhan berikan di masa muda saudara itu dipergunakan baik-baik. Saudara isi hidup saudara setidaknya dengan firman Tuhan. Terlebih baik lagi saudara cari itu baptisan Roh Kudus. Ya, terus. Karena hari-hari ini adalah jahat. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat saudara. Saudara dalam gereja sudah bisa mendengar firman, orang boleh share untuk ya walaupun ada sedikit gosip, cerita-cerita dan sebagainya, biar enak orang bergaul. Tapi kalau sudah keluar sudah kita bercanda, kadang-kadang nganape ipeo. Kadang-kadang kata-kata asing tapi kata-kata yang kasar. Ya, bukan kata-kata kebenaran lagi. Biasa begitu. Pernah bicara begitu? Tapi pernah. Ya, jangan ya. Walaupun sudah pernah, ya usahakan setelah dengar firman ini jangan sampai. Ya. Terus. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Artinya kalau anak muda ini hidup tidak benar, ya, hidup bergaul yang salah, itu tergolong orang apa? Bodoh. Kalau bahasa Amerika biomo. Nah, itu. Terus. Tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Usahakanlah, latih diri kita. Usahakan orang dorong itu mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan dalam kehidupan anak-anak muda itu indah. Indah kalau saudara hidup menurut firman Tuhan. Rajin di gereja, mencari firman Tuhan, mencari Roh Kudus, itu indah. Terus? Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Janganlah kamu mabuk, saya ganti dengan cap tikus. Jack Daniel, apalagi? Siapa yang tahu? Coba. Daniel apa? Minuman keras. Awas ya. Laki-laki mungkin ya oke lah. Kalau perempuan ada coba-coba itu ya. Jangan kita mabuk. Jadi mabuk oleh karena anggur atau cap tikus. Hati-hati, apalagi soal masih muda, sangat disayangkan. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Karena orang yang sudah dimabukkan dengan cap tikus, dengan anggur itu menimbulkan hawa nafsu. Artinya perbuatan mereka sudah tidak terkendali dan hanya nafsu saja. Makanya banyak orang berkumpulan apalagi di Manado itu. Kayaknya kalau ritual bergabung enggak rame kalau tidak ada 1, 2, 3 botol, perlu 1 kerat. Nah, kalau masih mungkin masih terkendali cuma cicit-cicit sedikit-sedikit nggak apa-apa. Tapi kalau sobanya sudah tiba-tiba kecap. Nah, cuma karena baku seru tiba-tiba tikam dari pinggang. Biasa karena terjadi oleh karena dorongan minuman keras itu. Anggur yang memabukkan bisa terjadi iri hati, bakal lain. Terlebih orang yang sudah keluar nintau jalan pulang, gitu. Kalau semua berat pergi tahu, tapi kalau semua berat pulang itu sering tahu lebih jalan pulang. Yang orang tahu itu God DP rumah. Dia tidur sampai pagi ikut, dia pikir di atas kasur. Nintau pasti, nintau di dalam got itu. Nah, itu berbahaya. Terus. Tapi hendaklah kamu penuh dengan iman. Kenapa? Tetapi hendaklah kamu penuh dengan iman. Nah, ini kesimpulannya. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan apa? Supaya saudara sebagai anak muda terhisap. Nah, di dalam nubuatan firman Tuhan, di dalam Kisah 2 ayat yang bahwa engkau adalah anak-anak muda teruna, anak muda laki-laki perempuan yang akan diberikan roh Tuhan untuk bernubuat. Nah, itu kalau saya mau jelaskan bagaimana proses mendapatkan nubuatan tidak perlu ya. Pelan-pelan. Intinya kita harus penuh firman dan penuh supaya kita tidak tersesat. Mari kita berdoa.
Bapa di sorga, terima kasih atas kebaikan dan kasih setia-Mu. Engkau yang sudah mengajarkan kami, Engkau yang telah mendidik kami Tuhan, Engkau yang telah menganugerahi kami Tuhan, dan suatu pengajaran yang bersumber dari firman-Mu. Biarlah kebenaran ini Tuhan, Engkau yang menyempurnakan dalam kehidupan kami, terlebih khusus kehidupan anak-anak muda di akhir zaman ini. Engkau yang akan berbicara di dalam hati mereka Tuhan, bahwa hidup mereka sangatlah berharga, hidup mereka Tuhan sangat dibutuhkan, terlebih untuk di dalam lain pekerjaan. Diberkati Tuhan kami semua yang sudah mendengar, Engkau yang tanamkan benih yang hidup itu lewat firman-Mu, agar benih yang hidup yang tertanam di tanah hati kami, dia akan bertumbuh, berbunga-bunga dan berbuah-buah Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu dan mengubah kehidupan anak-anak muda ini. Terima kasih setelah kami bersekutu dengan firman-Mu, rindulah hati kami untuk menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Sucikan kuduskan hati kami, dan kami menolak segala intimidasi kuasa kegelapan yang mengganggu dengan berbagai cara. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus setan iblis Engkau pergi keluar. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami siap menyembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Ku sembah Kau, ku sembah Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembah. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Engkau mengasihi anak-anak muda ini Tuhan. Tentu sesuai dengan janji firman-Mu, Engkau akan mencurahkan kuasa Roh-Mu Tuhan kepada setiap anak-anak muda ini Tuhan, di mana kehidupan mereka akan dipakai di dalam melayani pekerjaan-Mu, membawa gereja Tuhan, untuk Tuhan dapat dibentuk Tuhan tubuh, jiwa dan roh, sehingga mencapai kepada iman yang sempurna. Kau dapat memakai kehidupan anak-anak muda ini Tuhan
yang tentu sudah dipenuhi dengan firman dan kuasa Roh-Mu Tuhan, diperlengkapi dengan karunia-karunia Roh-Mu Tuhan sebagai perlengkapan rohani, sebagai senjata Allah untuk melawan Tuhan segala perkara-perkara dunia dan segala kuasa keinginan dunia yang ada Tuhan, sehingga lewat Tuhan kehidupan anak-anak muda yang sudah diurapi oleh-Mu Tuhan, nama-Mu dapat dipermuliakan dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan, diyakinkan lewat pemberitaan mereka, lewat kehidupan mereka, lewat kesaksian mereka Tuhan. Kami terlalu percaya sebagai hamba-Mu Tuhan, kami rindu Engkau akan beracara. Waktu-Mu adalah waktu yang terindah. Biarlah benih firman yang kami sudah tabur ini Tuhan akan terus mereka ingat Tuhan. Firman kuasa Roh-Mu akan bekerja terus Tuhan di dalam kehidupan mereka, akan mengerjakan sesuatu di dalam iman mereka Tuhan, agar iman mereka boleh bertumbuh. Berikanlah kerinduan yang baik di dalam hati anak-anak muda ini Tuhan, agar mereka boleh takut akan Engkau, mereka boleh Tuhan merenungkan kebaikan-Mu, terlebih keadaan di hari-hari yang jahat ini Tuhan. Biarlah Engkau yang memberikan pengertian dengan cara-Mu kepada anak-anak muda ini, agar mereka Tuhan siap dibentuk Tuhan dengan cara-Mu, bahkan dipakai, diurapi oleh-Mu untuk melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih setiap talenta karunia yang Engkau percayakan bagi anak-anak muda ini Tuhan. Kiranya Engkau semakin hari semakin sempurnakan. Terlebih Tuhan kecantikan secara batiniah, tentu Tuhan Engkau senantiasa sempurnakan Tuhan. Kiranya Engkau yang terus mengajar, membimbing anak-anak muda, mereka yang masih dalam kursi Tuhan pendidikan, Engkau memberkati Tuhan. Walaupun saat ini masih Tuhan di dalam melalui daring Tuhan melalui online, kiranya Engkau tetap memberikan semangat bagi mereka, kekuatan kesehatan yang sempurna, yang terutama hikmat yang daripada-Mu Tuhan. Terlebih segala kebutuhan, keperluan biaya sekolah mereka, atau mereka yang sudah kuliah, bahkan mereka yang sudah bekerja, Engkau juga memberikan hikmat, Engkau menyediakan dan mencukupi segala sesuatunya Tuhan. Terima kasih. Terlebih Tuhan Engkau tetap Tuhan menaruh kehidupan mereka di dalam pergaulan-pergaulan dimanapun mereka berada, dengan Tuhan benih firman-Mu, agar mereka bukannya ditarik oleh pergaulan yang jahat, tetapi mereka boleh menjadi berkat, menarik banyak jiwa-jiwa untuk datang kepada-Mu Tuhan, beribadah kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, diberkatilah kami semua yang ada di tempat ini, yang mengikuti ibadah Tuhan, mereka yang tidak sempat hadir tetap diberkati oleh-Mu. Engkau jamah ingatkan terus agar kami Tuhan selalu dapat mencintai doa, firman dan hadirat-Mu di dalam satu peribadatan kami. Terima kasih orang tua kami juga diberkati, diberikan kekuatan kesehatan, mereka yang bekerja, mereka yang melayani pekerjaan Tuhan. Engkau memampukan mereka memberikan kekuatan kesehatan yang sempurna. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati dan menyempurnakan pelayanan kami pada saat hari ini, ibadah kami yang kami boleh jalani, semua karena kemurahan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengakhiri ibadah kami pada saat hari ini. Haleluya. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera yang dianugerahkan oleh Allah Bapa di surga, oleh cinta dan kasih sayang anak-Nya yang tunggal itu Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, memberikan penghiburan dan pengharapan baru, sukacita sorga dan kekuatan yang baru. Berkat kemenangan ini akan menyertai kita mulai hari ini, esok, dan sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput gerejanya di atas awan-awan dalam kemuliaan kekal sebagai Raja di atas segala raja. Haleluya. Terima kasih Yesusku. Saudara yang belum lulus, kalau saat menyembahkan saudara pasti dengarkan.
di saat memuji Tuhan dengan bahasa nasional, bahasa yang dimengerti. Tetapi pas sudah masuk, saudara mendengar sepertinya sudah berbahasa lain, mereka menyanyi. Saudara yang belum penurut jangan coba-coba mengikutinya. Ya. Kalau saudara belum penurut, ya, saudara belum berbahasa, jangan saudara ikut la la la. Jangan ikut-ikutan, menyanyi biasa aja, ya, dengan bahasa yang sesuai dengan lirik lagu. Tetapi dengan saat menyembah, saudara bisa mengucap haleluya, haleluya. Kalau saudara beriman baik, saudara bisa dibaptiskan dengan kuasa Roh Kudus tanpa pelayanan hamba Tuhan. Tidak mutlak kok, tidak harus ditumbang. Saudara penyerahan dengan sungguh itu bisa Roh Kudus itu termenterai. Ya, nanti tinggal kami yang melihatnya, kami mengobrolnya, ya, membimbang dan membimbing saudara. Puji Tuhan. Saya kira itu saja pengumuman dari saya. Mohon maaf ya kalau firman Tuhan hari ini agak panjang, karena doakan kami juga yang kembali pada hari Senin atau Selasa. Semoga saudara juga harus tetap giat. Kami harus giat ya, ikut ibadah ya. Kalau bisa ibadah mau bermain apa? Jangan pulang lagi. Ada pengumuman? Nah, ekstra. Oh ekstra boleh. Ya, kita akan memberikan ekstra boleh. God.